El, Wih, bantu aku boleh nggak? bantu apa nih? Ajarin aku lah buat apa rakit sama bongkar laptopnya. Bongkar laptop. Mm-mm. Boleh, Ajarin ya. boleh, boleh, aman, aman, aman. Oke teman-teman, jadi kita akan melakukan pembongkarannya sekarang. Jadi pertama-tama sebelum melakukan pembongkaran, kita lepas dulu board bottom case-nya. Nah, itu juga diusahakan dibagiin. Soalnya dia ada beberapa baut yang kecil dan ada yang panjang. Jadi harus diseleksi juga. Nih, nah ini pendek. Ini panjang ya. Gitu ya. Nah itu harus harus tahu di mana yang panjang, mana yang pendek. Kalau misalnya nggak sesuai dengan portnya, nanti pakai hose. Jadi kita buka. Nah kalau untuk yang ini teman-teman, itu adalah bagian SSD-nya. Nah, saran saya teman-teman, kalian bisa bikin beberapa wadah untuk taruh bautnya teman-teman. Jadi ada wadah yang khusus baut LCD, ada baut yang khusus SSD, mainboard, childboard dan lain-lainnya teman-teman. Jadi biar ingat agar tidak tertukar ya baut-bautnya. Nah, setelah membuka baut-baut di bottom case-nya, kita buka bottom case-nya menggunakan triangle pick atau pick yang segitiga untuk membuka case-nya. Dan saran saya bukanya pelan-pelan aja, jangan terlalu keras dan dipaksa. Jadi pelan-pelan aja bukanya. Nah, pertama-tama kita buka dulu case-nya. Tapi hati-hati, harus pelan-pelan. Dipaksa, Pelan-pelan. jadi pelan-pelan aja. Oke. Nah, dan ini adalah penampakan hardware-nya, bagian komponen dalamnya teman-teman. Serius nggak sih mau diajarin ini? Serius, serius. Ya udah sini ayo. Oke, jadi ini adalah tampak dalam hardware laptopnya. Langsung aja kita buka atau melepas kabel baterai dan keyboardnya teman-teman. Kemudian kita lepas juga kabel touchpad dan speaker ya. Ini kalau membuka itu harus hati-hati ya teman-teman. Dan kalau misalnya takut pakai ini, pakai pingsan. Nah, setelah membuka kabel-kabel baterai dan keyboard tadi teman-teman, kita melepas baut SSD ya teman-teman. Nah, untuk step selanjutnya kita buka port SSD-nya teman-teman. Ini kalian bukanya pelan-pelan aja, jangan sampai rusak. Jangan dipaksa, jadi bukanya pakai pasan. Nah, Gus, lu mau diajarin nggak sih? Oh, ya. Oke, oke. Nih. Nah, setelah teman-teman buka baut SSD-nya, kita langsung buka kabel mic, kabel wifi dan juga kabel LVDS childport-nya teman-teman. Nah, saran saya buka kabelnya itu dengan hati-hati ya teman-teman. Soalnya ini kabelnya sangat kecil ya, kabel mic, kabel wifi. Nah, itu bukanya pakai perasaannya teman-teman, jangan langsung keras. Soalnya ini rawan rusak teman-teman. Dan LVDS childport-nya bukanya juga pelan-pelan ya. oke, ini kita buka lagi teman-teman. Baut engsel ini. Oke. Nah, ini juga saran saya kalau pas buka itu jangan terlalu neken banget,
nanti bisa jadi kayak gini nih. Bisa pas mau dibaut tuh nanti malah rusak gini kalau terlalu kayak keras dan nggak pakai perasaan buka ini ya, buka bautnya. Jadi kalau misalnya udah menjadi kayak gini, jadi kayak gini pas di axle-nya ini, portnya, itu kalian harus tekan sedikit, tekan lah, jangan tekan banget tapi sedikit tekan biar bisa dibuka kalau yang udah portnya seperti ini tuh. Ya sebentar. Jadi nah, jadi sampai kayak gini tuh agak rusak. Sebentar, ya, dol, tuh, dol. Jadi solusinya nanti ditekan dikit aja, tapi jangan terlalu ditekan banget, ditekan dikit aja. Oke, ini sudah dibuka. Lalu kita buka keyboardnya. Nah, setelah teman-teman membuka baut pada engselnya teman-teman, langsung aja kita melepas keyboardnya. Dan yang itu dengan cara kita ungkit keyboardnya itu dari LCD sekitar 45 derajat, lalu kita lepas dengan pelan-pelan ya teman-teman. Ya. Nah, dan port keyboard dan LCD sudah terpisah teman-teman. Jadi untuk pembongkaran sudah selesai. Oke, sekarang langsung masuk ke perakitannya ya teman-teman. Oke, sebelum kita pasang keyboard dan keyboardnya ke LCD, kita renggangkan dulu kedua engsel, lalu kita masukkan keyboard dengan posisi 45 derajat lagi, dan kita rapatkan atau turunkan keyboard ke LCD. Dan selanjutnya kita rapatkan engsel pada keyboard dengan cara menekannya ke bawah, dan kita pasang lagi dengan baut yang tersedia ya teman-teman. Nah, saran saya untuk pembagian baut-bautnya ini, saran saya itu kalian coba cari atau bikin satu tempat ya teman-teman. Jadi kalian pisahin mana yang baut SSD, mana baut mainboard, mana baut child port, dan baut buat engsel ya teman-teman. Jadi biar lebih ingat lagi mana bautnya. Takutnya ketukar, kalau ketukar itu lebih susah lagi teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita pasang lagi mainboardnya, dan pasangnya itu menggunakan board-board yang tadi ya, yang ada dua tipe, yaitu warna hitam dan warna putih. Nah, itu harus diingat-ingat lagi ya, mana board hitam, mana board putih. Jadi disesuaikan dengan tempatnya tadi, di mana board hitam dan di mana board putih ya teman-teman. Nah, setelah LVDS LCD-nya teman-teman. Ini kita masukin. Nah, kalau udah dimasukin teman-teman, ini kita pasang ya. Kita pasang lagi ke ini. Oke. Setelah itu kita pasang lagi port baterai. Ini kabel baterainya. Pelan-pelan ya teman-teman. Bangun. Niat gak sih diajarin? Niat nih ya. Itu sama tidur. Ya ampun. Nih. Setelah dipasang kabel port baterainya, kita pasang kabel keyboardnya. Ini udah kepasang ya. Kemudian kabel touchpad, ini ya, touchpad. Dan kabel mic. Kemudian kita Nah, selanjutnya setelah memasang kabel touchpad, keyboard, speaker, dan baterai, nah ini kita pasang kabel wifi-nya pada mainboard. Nah, itu cukup
dengan menekan kepala kabel pada dudukannya di mainboard. Nah ini hati-hati juga ya, karena kepala kabelnya itu mudah putus. Kemudian kita pasang kabel mic pada mainboard, dan yang terakhir kita pasang 3 baut untuk dudukan SSD-nya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan memasang kabel chatboard. Nah ini sebelum memasang kabel chatboardnya teman-teman, kita pastikan penguncinya sudah terbuka, terungkit ke atas sama seperti tadi. Nah setelah terungkit ke atas, kita masukkan kabel chatboardnya itu ke dalam soket yang ada di chatboard ya. Lalu kita turunkan pengunci warna hitamnya. Nah ini hati-hati juga agar tidak mudah patah ya, hati-hati. Dan setelah kita memasang kabel chatboardnya teman-teman, kita langsung pasang baut pendek yang pada chatboardnya teman-teman. Nah teman-teman juga ingat lagi ya, di mana baut yang hitam, di mana baut hitamnya itu terletak. Jadi baut hitam tepatnya di mana, baut putih tepatnya di mana. Jangan sampai salah. Kalau sampai salah itu nanti bisa loss teman-teman. Ini udah. Nah, oke, setelah semuanya sudah terpasang, kita pasang port SSD-nya teman-teman. Kita pasang di bagian sini. Setelah itu kita ambil bautnya lagi. Nah jadi fungsinya teman-teman, ini fungsinya dibagi seperti ini biar kita tahu mana baut yang baut SSD, baut child port, baut bottom case dan lain-lain. Biar hafal, takut nanti ketukar. Kalau ketukar itu bahaya teman-teman, bisa loss nanti. Oke, betul. Kita pasang baut SSD-nya teman-teman, port SSD. Diingat juga ya mana port yang sesuai dengan baut-bautnya. Nah setelah kita memasang baut untuk dudukan SSD-nya teman-teman, nah itu kita langsung aja pasang baut untuk SSD-nya ya yang tersisa, dan kita pasang SSD-nya ke slot yang tersedia. Ini memang agak tricky ya teman-teman, jadi ya banyak bersabar lah. Nah setelah komponen hardware terpasang semua teman-teman, langsung aja kita pasang bottom case-nya. Nah sebelum kita pasang bottom case-nya, kita posisikan bottom case-nya itu dengan pas, lalu kita rekatkan dengan cara menekan di setiap sisinya. Nah setelah kita rekatkan, langsung aja kita pasang lagi dengan baut-baut yang tersedia ya teman-teman. Nah teman-teman juga harus ingat baut-bautnya, soalnya ada yang baut yang panjang, ada baut yang pendek. Jadi kalian harus mengingat baut-bautnya, mana baut yang panjang, mana baut yang pendek. Jadi sesuai yang dengan tempatnya. Jadi baut panjang di mana, baut yang pendek yang mana. Nah, teman-teman juga harus ingat di mana letak-letak baut yang sesuai dengan tempatnya, teman-teman. Karena ada baut yang pendek dan ada baut yang panjang. Jadi harus ingat di mana tempat yang benarnya. Kalau nggak sesuai, nah itu bisa loss atau dull bautnya, teman-teman. Jadi seperti itu. Dengan podcast yang ini deh, yang SSD. Kita pasang. Dan untuk
pemasangan dan atau perakitan laptopnya sudah selesai teman-teman. Kita coba cek. Oh, dicas. Oke, jadi hidup ya teman-teman. Oke. Jadi seperti itulah bagaimana cara membongkar dan memasang sebuah laptop, teman. Jadi seperti itulah cara membongkar dan merakit laptop. Jadi